Blow on mana blow on? Panggil blow on. On, duduk sini on. Orang Nih. tua saya itu kan Duduk sini dulu. Hindu, Pak. Hindu. Ya. Bapaknya apa ibunya? Bapak Ibu Hindu, Pak. Ya. Jadi kan seperti Ini blow on nih. Ya. Itu pasti. Sama gue gak usah salaman on, sini aja on. Nanti gue ketularan blow on. Gitu, Pak. Ntar ditambahin sama Pak Kiai. Ayo Pak Kiai kasih tambahan nih. Jadi gini Bu, Nanti yang bimbing namanya Pak Blow. kalau kami kan di sini kita baca Al-Quran, ya Bu ya. Nggih. Tapi semua itu tetap Allah yang mengabulkan, Nggih. ya Bu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya semangat aja Ibu ya, kabul semua hajat-hajatnya Ibu. Travel blow on dari Indramayu. Tepuk tangan dulu dong. Travel blow on. Jadi ibu itu fokus ke ibadah Bu. Enggak terkabul juga, ibu dapat pahala. Nanti ketemu di akhirat Bu. Tepuk tangan dong untuk Travel blow on. Dia datang ke sini jauh-jauh dari Wonosobo. Nggak nanya, hanya mau testimoni. Dia dagang kupat tahu. Kupat tahu. Rumahnya nggak punya. Dan alhamdulillah tadi privat sama saya khusus. Tapi penumpangnya dari Wonosobo. Dia nginep di rumah saya Pak. Nginep di rumahnya Travel blow on. Untung dia nggak ketularan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ini saya tadi malam Robiatul Masuro. Ini yang saya tanyakan bukan masalah saya sendiri nih. Kalau masalah anugerah saya yakin pulang dari sini saya yakin sudah pasti terbebas semuanya. Ya. Yang saya tanyakan ini untuk orang tua saya ini kakinya selalu bilang sakit terus gitu. Itu apa saya centongi atau gimana? Dicentongin bisa sembuh. Itu namanya penyakit gejala pengapuran. Dicentongin sembuh. Berapa kali? 99 kali. 3 kali. 99 kali sehari 3 kali. Umurnya berapa? Umurnya sekitar 60-an. 60 hari. Gitu. Ada lagi? Oke, yang kedua ini keponakan saya ini sering keluar masuk rumah sakit, entah panas, entah ini. Laki perempuan? Laki-laki. Pakai bajunya papahnya. Pakai bajunya mamahnya. Kalau mau tidur nanti nggak bakal sakit-sakitan. Oh gitu. Oke. Kasih baju papahnya. Baju yang bekas pakai jangan dicuci, dijemur biar kering. Dipakai kalau dia tidur, nanti badannya kuat, nggak bakal sakit-sakitan. Ada lagi? Oke. Untuk masalah anak, kan gini Pak Ji, kan anak saya semuanya di pondok ya. Berarti kalau kita ingin memuliakan anak, saya kan ingin semuanya saya lakukan ya. Kalau yang masalah dengan suami kan sudah saya lakukan semuanya ya. Ini untuk masalah sama anak, berarti kalau misalnya anaknya telepon minta ini kita turuti gitu aja ya? Iya deh. Terus kita iya. hijab gitu ya? Iya. Sekalian kita hijab Iya. gitu. Oke, gitu. Kan ayatnya habis gelap terbitlah terang. Permintaan anak gelap, berarti Tuhan mau nerangin. Jangan permintaan anak. Duh, lagi nggak megang duit, ada itu namanya ngeluh. Ada lagi? Oke, terima kasih. Sip, Insya Allah Ibu. terkabul. Ya pasti, Ibu. Nama. Assalamualaikum. Nama. Saya Senawati dari Jambi. Pertanyaannya Jambi. Ya, ini kenalnya dari itu Bu Masrurah itu. Ini Pak Haji, saya orangnya ringkih, gampang sakit. Kayak kesini dari sana saya tolafat sampai sini langsung demam. Sampai sekarang belum sembuh. Udah 2 malam. Meriang. Iya demam gitu. Pokoknya Demam sama meriang beda. Meriang sama itu. Meriang tau gak meriang? Merindukan kasih sayang. Tapi di mana-mana orang demam mana bisa ketawa. Ini ketawa. Iya tadi malam sudah ketemu Pak Haji agak mendingan tuh sampai saya bilang, saya ketemu Pak Haji tadi malam kok. Padahal rencana tadi malam mau pulang Pak Haji sudah nggak tahan. Janganlah. Terus itu Pak Haji kan bilang ini, besok kita itu privat ya besok. Terus saya tadi malam loh, kok saya ini agak berubah badan saya agak enakan gitu. Saya ketemu Pak Haji gitu kan. Itu namanya meriang, merindukan kasih sayang. Terus gitu Pak Haji bertanya supaya nggak ringkih gitu, nggak gampang sakit tuh gimana? Orang yang nggak bakal sakit, ringkik, sakit, obatnya cuma satu. Paksain tidurnya jangan lebih dari jam 8 malam. Kalau tidur jam 8 malam ringkih. Jadi mbaknya tuh kurang tidur. Iya, memang saya sering itu Pak Haji. Kadang. Hah? Suka itu. Begadang? Iya. Gak boleh. Coba latihan. Kalau memang gak bisa tidur jam 7, jam 8 malam, ibu paksain copot sal dalam ibu, taruh di kepala. Nanti ibu pasti mau tidur.
Karena mau keluar kamar malu, mau keluar rumah malu. Hanya kelentak-kelentik di kamar tidur. Bisa? Iya. Terus ini lagi Pak Haji, saya punya suami itu sifatnya apa temperamental. Punya suami temperamental. Iya, pokoknya itu saya sebagai seorang istri kan selalu berusaha. Ibu punya supaya- anak berapa dari suami itu? Enggak ada, saya ada anak satu tapi suami yang dulu ini Suami yang kedua. Iya, enggak ada. Temperamental. Iya. Kenapa nggak cerai aja cari yang ketiga? Yang brutal. Wah. Cerai lagi, kawin lagi yang keempat, yang arogan. Jadi saya berusaha, katanya kan kita harus senyum gimana. Dia tuh lain Pak Haji, kalau kita nampak gembira-gembira dia tuh berusaha gimana supaya ada yang membuat saya marah. Jadi kan kita lama-lama kan nggak tahan Pak Haji. Kan ibu belum colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia kalau tidur. Sudah Pak Haji, tapi cuman baru beberapa kali. Jangan dong, minimal 9 kali maksimal selama umurnya dia. Iya. Colek, taruh di mulutnya dia. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. Begitu. Bisa? Iya. Terus saya ini ada anak Pak Haji, tapi kan umurnya laki-laki kan anak saya cuma satu. Laki-laki kan umur 21 tahun. Ini ada ya namanya anak sekarang ya sudah ada pacar gitu. Cuman kayak perempuan itu ngebet banget. Saya tuh kan pengennya ya umur 21 tahun, kalau bisa kan 22 tahun lagi lah. Terus gimana caranya supaya nggak terlalu mereka itu. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia kalau tidur. Kalau nggak dimasakin, nanti buat masak makanan dia. Kerja Pak Haji nggak di rumah dia. Ya udah fotonya dikempit alat kelamin ibu, nanti Iya. dia nurut. Iya saya udah coba. Ibu masih punya alat kelamin nggak? Masih Pak Haji. Oke, kempit. Kemudian itu Pak Haji, apa namanya itu ada ya itu tadi kan ada tanah di sebelah, saya pengen kalau bisa milik saya. Tadi kan katanya dipercikin itu. Ya, reneman cahaya dalam Iya. ibu dicawik-cawik di tanah itu. Nanti Berapa jadi kali milik. sehari Pak Haji? Sekali. Sekali aja. Ya, Selama umur ibu berapa? udah 50-an. 50 hari, paling Iya. lama 50 hari nanti jadi milik ibu. Nah, kemudian satu lagi Pak Haji ini, tahu apa? Toko saya itu sepi banget. dak Jualan kayak dulu. apa? Kelontongan. Ibu rendam cahaya dalam ibu, cawik-cawik di depan toko kelontongan ibu. Besok rame banget. Umur ibu berapa? Ya itu 50 tadi. Selama 50 hari, tiap pagi. Pokoknya Ibu jangan kalah sama Teh Usi. Iya. Teh Usi dagang sotomi aja, omsetnya per hari 15 juta. Jadi saya Dicawik-cawik aja. Teh Usi Pokoknya- cuman senyum. Ibu tuh kurang senyum. Iya Pak Haji. Coba katanya. senyum. Apalagi sama suami saya malah senyum karena dia tuh kalau kita gembira malah tambah dibikin supaya kita marah Pak Haji. Itu namanya ngeluh. Coba ibu Jadi senyum. gimana? Ya udah senyum kayak begini. Kurang. Jadi kalau ibu senyumnya mahal, bapak dan senyumnya mahal, kalau mau tidur gosok pakai celana dalam 99 kali, bangun tidur 99 kali. Ibu nggak senyum nggak apa-apa, nanti duit masuk sendiri. Ini udah terbukti. Coba bapak ibu praktekin. Kalau memang senyumnya susah, gosok mukanya pakai celana dalam. Satu lagi Pak Jim, Ah. di sini. Saya kan di sana di Jambi kan itu kebun sawit. Gimana caranya supaya saya itu bisa kebunnya luas, usahanya bisa maju kayak dulu itu lagi, maksudnya kayak. Ibu nggak ngeluh sama suami, nanti kebunnya luas. Iya. Begitu. Gitu aja, Ibu Pak ngeluh, Ji. jadi kebunnya susah luas. Iya, memang yang paling susah itu suami Pak Haji, sampai saya Apa bingung. saya santet aja? Gimana Pak Haji kalau misalnya saya tuh pakai mestinya diam aja, nggak usah banyak ngomong sama dia, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Supaya misalnya mencegah supaya menjaga yang 18 rasa Iya, itu. bisa. Nggak apa-apa Haji ya? Iya. Ya udah gitu aja. Oke. Terima kasih. Ibu, pertanyaannya apa? Terkabul ya. Jambi. Pertanyaan apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nama Nurma dari Palembang. Norman dari Palembang. Ya. Norman. Nurma. Ya. Pertanyaannya apa Nurma? Palembangnya di mana? Di Pak Jaujung. Sekarang di Lorok. Di Lo- Sri Indralaya. Oke. 32. Pertanyaannya apa? Saya ini minta sama Allah uang 25 miliar. Saya untuk mengatasin hak waris orang tua saya. Nah sekarang kalau minta sama Allah, Allah nagih. Mana yang bikin lo tajub Allah? Apa yang udah bisa ibu bikin tajub Allah? Ya, sholat nggak pernah bolong, sholat sunat, qobliyah ba'diyah, senyum bangun, terus mandi, terus juga tahajud, sedekah subuh, sholat subuh, qobliyah, terus jangan tidur sebelum matahari terbit sampai matahari terbit, terus matahari terbit
surat duha. Udah dikerjain belum? Ya, alhamdulillah saya kerjain, cuman qobliyah ba'diyahnya saya terus terang Pak Haji belum. Kerjain dulu. Ya, Senyum udah belum senyum? belum. Belum senyum. Belum. Oke, bisa gak senyum? Senyumnya bisa gak? Bisa. Mana? Ya, jadi maksain senyum ya. Pak, saya minta sama Allah, saya tidak Deketin mic-nya. saya tidak kerja, saya tidak utang, saya tidak kredit. Saya minta sama Allah. Ibu praktekin dulu. Ya, Bisa? Bisa. Umur ibu berapa? Sekitar 53. 53 hari. Bisa? Bisa. Ada lagi? Terus anak saya bulan 8 ini nikah selesai maksudnya nggak ada halangan rintangan sampai akhir hayatnya dia bahagia. Ya udah ibu praktekin yang tadi itu satu paket. Ya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Terus ada keponakan saya pulang dari Malaysia 10 hari, pulang lagi ke Indonesia, nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar kamar lah, nggak mau ketemu teman. Pertanyaannya, Ya, pertanyaannya, serumah gak sama ibu? ya dikatakan serumah. Ya udah, ibu rendam tuh dalam ibu air rendamannya buat masak nasi, buat bikin opor, gulai, buat bikin santannya rendang, kasih makan dia. Selama 9 hari ntar dia langsung keluar dari rumah. Seandainya saya Pak ngurusin tanah di luar juga nggak sana juga kadang. Cuman ada ibunya, gimana kalau ibu? Pakai cara dalam ibunya. Ya. Ada lagi? Terus ibunya juga dia udah pergi ke dokter, udah di ronsen, tapi sininya sakit Pak. Nggak tahu apa. Cari centong kayu di kampung, nanti dicentongin sembuh. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Ya itu aja Pak. Oke, praktek ya. Ya. Sip, ibu sebelah. Nama Ya, Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastri dari Bantul. Sowan sama Pak Haji ini yang pertama memang ingin kaya raya jelas ya Pak ya. Kemudian yang nomor 2 itu masalah anugerah Pak. kaya raya kan tadi udah diajarin. Iya. Bangun jam Iya, 00. Pasang iya. pertanyaan yang lain. Masalah anugerah ini ada yang mendesak Pak. Jadi Apa? ada yang mendesak. Nah, Mendesaknya gimana? mendesaknya dari bank ya Pak ya. Dari bank itu saya itu udah macet sekitar 4 sampai 5 bulan. Terus sudah mulai mengusi ini Pak, mengusi jaminan. Nah, itu terus Ibu mesti apal dong, Iya. Pak. Bapak dan ibu mesti apal. Kan ayatnya gini, Pak. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Iya. Murka itu utang. Kalau ibu butuh mendesak, ibu butuh berapa kalau saya boleh tahu? sebesar cicilan atau kalau bisa dilunaskan. Total dilunasin butuh berapa? 250 itu kalau yang di bank. Terus Total lo butuh duit 500 berapa? juta. 500 juta. Iya, Ntar total gue telepon tamu gue yang di Menteng. Waduh, Tadi dia nelpon gantiin. suaminya. Pak Haji, ada tamu gak perempuan yang dari Bantul yang cerewet mendesak kebutuhannya pengen lunas utang? Ada nih orangnya bos. Tolong bilang sama dia suruh gantiin, jadiin tumbal istri gue yang udah di ICU koma. Ntar dia gue kasih 1 M. Nggak mau ya Pak Ya Haji? makanya jangan Iya. mendesak. Tidak ada kata mendesak bos. Oh, iya. Tenang aja. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngasih lo 500 juta nggak bisa hari ini. Amin, Bukan amin, Tuhan ya lo. Allah. Makanya jangan mendesak. Iya. Ya. Kalau mendesak lo jadi tumbal mau. Aduh jangan Pak Haji. Ya makanya jangan. Iya. Ada lagi? Yang kedua itu Tadi kan udah kedua. Oh iya yang ketiga berarti ya Pak Haji. Maaf Pak Haji. Berarti alat kelamin lo nggak rata. Coba duduknya yang rata. Biar nanyanya Nanti saya lurus. liatin Pak Haji. Gini Pak Haji, sudah mulai mengamalkan ilmu RDA ya Pak Haji. Terutama ini yang getol ini suami saya itu sudah mengamalkan terus. Semua yang getol pasti laki-laki. Karena alat kelamin laki-laki ada huruf TOL, getol.
Ya kan dia bilang suami saya yang getol. Iya. Ya berarti memang orang yang getol-getol ya laki-laki. Karena alat kelamin laki-laki ada huruf T, O, L. Itu kemarin udah pernah mencoba ya Pak Haji, mobil nanti yang lewat ada yang warna merah, itu ternyata lewat juga. Warna hitam lewat, warna kuning lewat gitu ya Pak. Terus setiap hajatin itu kan minta 2 miliar bisa cair gitu. Tapi kayaknya ada yang di hati itu ada yang mendesak Pak, nanti bisa cair 20 miliar nah, gitu. Kayaknya kuat gitu loh Pak. Ada nggak Pak yang khusus buat kami ini untuk melaksanakan supaya bisa terrealisasi begitu Pak? Bisa Bu, bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Bisa. Asal ibu proses. Ini yang bikin lama hajat kita karena apa? Proses. Jalanin dulu. Maksain bangun jam 00. Maksain senyum. Aku udah Ji. Nih gue kepel lo. Jalanin dulu. Udah apa? Baru 20 hari. Baru 30 hari. Haji Marco 7 bulan. Santai aja. Ada lagi? Itu aja Pak Haji. Praktek ya? Oh iya. Yuk sebelahnya. Terima kasih. Nggak apa-apa perempuan dulu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Pak Haji dari Bandung. Pertanyaannya. Alhamdulillah kemarin ini saya awal tahun saya dapat anugerah, usaha saya bangkrut saya di bisnis properti Pak Haji. Nah kemudian Hajatnya apa? sekarang ini saya banyak berkas-berkas saya yang memang karena waktu kemarin karyawan saya ada yang menyelipkan, jadi banyak berkas-berkas saya yang di BPN, di institusi yang sekarang ini jadi sudah hampir 3 tahun tidak jalan Pak Haji. Pertanyaannya? Nah, gimana caranya? Sebetulnya kalau saya menyusuri berkas-berkas itu sebetulnya harusnya berjalan. Mungkin karena dulu yang anak buah saya tidak menjalankan amanah-amanah yang harusnya diberikan pada mereka, sehingga semua menjadi dari nol lagi. Ya, aset ibu di BPN. Nah, pertanyaan ibu apa? Gimana berkas-berkas saya itu bisa jalan Pak Haji? Ibu jalanin ilmu RDI dulu, bangun jam 00, Ya. senyum, mandi pagi, tahajud. Ibu maksain pengen berkas-berkasnya balik yang di BPN. Ya ibu maksain baca Quran harus 12 juz. Jangan ibu maksain pengen asetnya balik, baca Qurannya cuma 5. Harus 12. Ada lagi? Saya lagi bertahap sebetulnya. Iya, kalau ibu nggak bisa, kayak saya juga nggak bisa bos, hari 12. Tapi kan gue bayar orang tuh, anak-anak yatim suruh baca Quran terus, privat terus. Makanya tamu saya nggak ada yang gagal. Kenapa? Kan saya udah punya pesugihan saya tuh, suruh baca, ayo baca, coba baca. Nah lu bayar aja. Ada tamu saya Pak, udah jadiin tersangka Pak, bisa nggak jadi tuh. Kenapa? Baca Quran 12 juz. Akhirnya yang mereksa, yang jolimin sekarang udah di kuburan. Ya, alhamdulillah. Iyalah, karena kan dia nuntut, dasarnya nggak ada. Karena dia pengen dapat ABC, nggak usah disebutin namanya lah. Nah, coba dah Bapak dan Ibu paksain baca Quran 12. Karena Pak, kalau kita udah tahajud, apalagi baca Quran 12 juz, itu yang jolimin kita, yang ngancem, yang dendam, mati satu-satu. Ih, kok mesti begitu Ji? Ngurangin penduduk bos. Ngapain? Udah lo paksain dulu, jangan maksain. 12 juz, kalau nggak bisa lo bayar dong, bayar orang. Tamu saya Pak, ini barusan dia sedekah 12 kali gaji, hajatnya terkabul dari Malaysia. Mau Bapak dan Ibu enggak? Itu kan punya duit Ji, ya lo cicil dong. Kalau enggak, maksain ibu yang baca Quran. Fadilah baca Quran Bu, nggak usah saya terangin. Pasti Bapak dan Ibu udah tahu. Fadilah tahajud, saya nggak usah nerangin. Pasti Bapak dan Ibu udah tahu. Maksud saya itu yang dipraktekin, 2 item itu. Syukur-syukur kalau bisa mandi, biar semangat nggak ngantuk. Pak, ngetes ya. Beda gaji orang kalau ML, mandi dulu baru ML, nggak mandi tapi ML. Beda bos.
Kalau kita mandi ML, begini. Tapi kalau kita nggak mandi ML, pasti kalah tendangan. Iya iyalah, harusnya ditendang masuk ke gawang, ditendang kena jidat. Karena nggak mandi. Mandi pagi baru tahajud. Paksain baca Quran ya. Ada lagi? Kalau mandi pagi tahajud insya Allah saya jalanin. Tapi Ya udah. baca Al-Quran saya belum sampai 12 juz. Ya udah bertahap. Bisa? Insya Allah. Ada lagi? Bisa. Satu lagi Pak Haji, saya memang juga ada aset tanah saya lagi dalam persidangan di pengadilan negeri. Pertanyaannya, saya inginnya supaya yang tergugat itu supaya bisa bermediasi. nih saya umumin ya. Orang yang pakai cahaya dalamnya dibalik, kalau yang perempuan pakai cahaya dalam dibalik, BH dibalik, kalau di persidangan nggak pernah kalah. Nih statement gue. Lu praktekin. Tidak ada orang pakai cahaya, walaupun salah ya pasti menang. Kok gitu Ji? Nggak tahu gitu. Lu praktekin aja. Enggak, maksud saya gini Pak Haji. Maksud saya gini, kalau ngelihat dari itu insya Allah saya pasti menang. Tapi saya hanya kasihan kepada dia yang tergugat. Saya inginnya kalau itu kan berarti nanti rumah dia bisa kita sita. Ya udah nggak usah nanya ke gue kayak gitu. Maksudnya Gua pikir supaya si orang itu bisa legowo dan ikhlas untuk bisa bermediasi sama kita. Ya lu cahaya dalamnya dibalik, nanti mau dia mediasi sama lu. Bisa? Pada saat kita bertemu mereka. Setiap hari. Sekarang udah diperiksa dalam dibalik belum? Udah. Ya udah pertahanin terus. Oh. BH udah dibalik belum? Sudah. Bener? Oh ya udah pertahanin. Ada lagi? Udah. Oke, bos. Perempuannya ada? Ini itu kan kalau yang baca Al-Quran 12 juz, saya terus terang Pak Haji baru mampu 11 juz. Cuman ini seandainya saya udah mampu 12 juz, cuman misalnya mungkin baru dapat 5 hari kemudian bolong, itu saya harus mulai Nggak dari awal apa-apa, lagi. enggak. Langsung lagi hitungan ke Boleh deh. ya. Gua khusus buat orang Jambi boleh. Oh iya. Yang nggak boleh buat orang Jambu. Terus itu Pak Haji centong, saya kan jauh-jauh ke sini kalau nggak dapat centong saya cari di mana? Iya nanti lo ngumpet ntar gua kasih centong. Tenang Bener aja. Pak Haji? Bener. Iya, nanti Ya. saya ngumpet. Ya. Ada lagi? Oke, udah Ibu ya. Sekarang ke Bos, pertanyaan apa bos? Yuk, silakan Pak. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, nama Asep Jamaluddin dari Karawang. Langsung saja saya cerita ke istri, besok saya mau berangkat ke RDAY. ya. Kata istri, iya Pak berangkat. Katanya. Pulang dari RDAY Bapak berkecukupan, Ya. sukses dan makmur. Udah begitu aja. Gimana? Pulang dari RDAY berkecukupan sama makmur. Ya kan lu belum meraktekin ilmu RDA Istri udah. Hah? Istri udah seminggu. Istri? Iya, bahkan sampai ekstrimnya malamnya tuh Pak, Mama meraktekin celana direndam di perut, Mama minum gitu. Oh gitu. Iya. saya nggak kepo. Ya. Buat apanya? Ya. Cukup iya aja gitu. Ya. Cuma istri bilang, pokoknya Papa pulang dari RDAY katanya berkecukupan, sukses dan makmur katanya. Ya. Sudah gitu aja. Pak, kuncinya gini Pak. Jangan perhitungan sama Allah. Kita nih kadang baru sampai seminggu kok saya udah meraktekin seminggu. Pak, Bu, jalanin aja terus. Karena yang tahu terkabulnya berapa hari, berapa minggu, itu cuman Allah Subhanahu wa taala, bukan saya. Saya kan cuma nyebarin ilmu doang. Jadi Bapak praktekin dulu. Nanti kalau saya lihat, wow, Bapak udah cocok nih, giginya utuh. Iya. Nah, ini kan giginya ompong. Iya. Berarti pada bolong-bolong Masa kan. pertumbuhan Pak Haji. Oh, masa pertumbuhan. Iya, masa pertumbuhan. Ya, masa pertumbuhan, alhamdulillah bersyukur. Kayaknya sih kalau gigi ompong bukan pertumbuhan. Bapak kalau mentil istri suka gigit-gigit. Oh iya, betul. Betul. Tepuk tangan dong. Bahkan istri bilang, kok Pak lain enak katanya. Enak. Iya. Jadi kempit sama ompong lo. Iya. Pentilnya. Iya. Pokoknya intinya gini Pak. Bapak praktekin aja terus. Jangan baru seminggu. Kok belum terkabul ya? Terus Pak. Terus dulu terus. Minimal umurnya istri berapa? Iya, 39. 39 hari. Belum terkabul 39 hari yang kedua. Belum terkabul 39 hari yang ketiga.
Karena Bambang Anco utangnya 2,8 miliar sampai ngulang-ngulang yang ke-9. Jadi paling maksimal yang ke-9. Lo ke-9 nih, Cuk? Ke-9. Mau ke-10, terkabul 2,8. Dia juga protes, Pak. Ji, gue yang kedua nih. Terus gue yang ketiga. Nih lo kalau nanya-nanya gue kepel lo. Yang ke-9 mau yang ke-10 utangnya lunas 2,8 miliar. Bayar gak? Lunas tanpa bayar, tanpa izin, tanpa jual aset. Oh. Pak, Bapak sama Bambang Anco gantengan Bapak. Oh iya, betul. Bapak kelemahannya cuman giginya bolong. Gitu. Bisa? Ya, terima kasih. Mukanya Pak Bambang Anco desa, tapi utangnya kota. Iya. Kalau Bapak mah muka desa, rezeki desa. Ayo sebelahnya nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syaihu dari Karawang. Langsung saja. Ini mata saya udah 8 tahun tidak melihat, Pak Haji. 8 tahun nggak ngeliat. Iya. Kata dua-duanya. dokter apa? Ya dikarenakan salah operasi gitu. Pasang lensa, gagal operasi. Hah? Gagal operasi. Gagal operasi dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Saya minta solusinya harus gimana gitu. Gampang. Supaya bisa melihat lagi sembuh seperti biasa. Gampang. Bapak kalau setuju, paksain gimana caranya. Bapak kalau mau, sebentar ya. Bapak paksain kalau mau dikobel itu alat kelamin Bapak taruh di kanan 9 kali kalau mau tidur. Sebelah kiri kalau mau tidur pakai tangan kiri. Bangun tidur 9 kiri kanan kayak ibu tadi. Ntar kalau mau mandi juga, nanti mau habis mandi juga. Umur Bapak berapa? 52. Hah? 52. Hah? 52. Selama 52 hari bisa? Selama 52 hari bisa? Bisa. Ada. Itu aja kerjain. Ada lagi? Udah nggak ada. Makasih, Praktekin Pak. ya. Oke, sebelahnya. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Haji Gustam Amuti dari Kuningan, Jawa Barat. Ya, pertanyaannya. Kang Haji, saya ini mengelola beberapa lini usaha. Tapi memang dalam perjalanannya ternyata memang tidak mulus dan tidak mudah. Bahkan memang beberapa lini usaha mengalami stagnasi yang luar biasa, alias tidak bisa aktif, tidak bisa berjalan. Gimana? Di beberapa lini usaha memang mengalami stagnasi. Usahanya apa? Usahanya di bidang rice milling unit sama vertical dryer. Kayak gimana tuh bahasa Indonesianya? Jangan bahasa Inggris. Rice milling unit itu mesin heler gabah sama mesin oven padi gitu. Apa? Mesin oven padi. Mesin potong padi. Oven padi. Oven padi. Iya. Maksudnya kerjaan Bapak ngerjain apa? Proses pengeringan padi gitu. Bapak punya usaha penggilingan padi. Penggilingan padi sama mesin pengering padi. Mesin pengering padi. Di mana usaha itu? Di sana di Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Terus? Usaha itu boleh dikatakan relatif tidak berjalan efektif itu, Kang Haji. Terus? Ya kan. Untuk sementara mungkin saya off-kan dulu. Tapi yang memang yang agak sedikit urgent itu mungkin di lini usaha toko bahan bangunan sama pupuk benih obat-obatan pertanian, Kang Haji. Toko material sama toko bahan pupuk. Iya, itu mengalami. Pertanyaannya pengen jalan lagi. Penurunan omset, jadi mengalami penurunan omset, Kang Haji. Nih saya bilangin ya Pak, kalau Bapak dan Ibu punya usaha toko material, toko jual bahan pupuk, Bapak dan Ibu punya penggilingan padi, Bapak dan Ibu pengeringan padi, Bapak dan Ibu dagang bakso, dagang somai, dagang cilok, jagung bakar, sotomi, apa aja. Itu kunci yang pertama, rendam dulu nih celana dalam yang tadi tidur malam. Copot, langsung direndam tuh celana dalamnya. Habis direndam, cawik-cawik keliling sekitar tempat usaha kita. Kalau bisa cawik-cawiknya sebelum orang pada bangun.
Pagi-pagi kalau TUC, sotomi, dia cawik-cawiknya jam 4 pagi. Nah, bapak juga begitu. Kedua, bapak dan ibu, celana dalamnya bapak dan ibu diambil. Kepretin tuh di dagang materialnya. Ngomongnya memang agak jorok tapi manjur banget. Karena ini dibaca sama nenek moyang kita zaman dulu. Apa tuh? Kontol gede datang beli, memek gede datang beli, kontol gede. Nanti yang beli yang alat kelamin itu aja, dan yang nggak ada alat kelamin enggak. Iya. Memang agak jorok bu, tapi manjur. Kalau nggak mau dipraktekin ya udah nggak usah, daripada nanti tabu. Rendam celana dalamnya dibalik. Ih jorok lagi, ya udah nggak usah dipraktekin, karena ini tabu. Tapi kalau ini khusus orang yang mau jalanin aja. Kenapa sih mesti pakai celana dalam Pak Haji? Ya memang itu yang bikin manjur. Kok nggak ada cara lain? Itu Pak polisi emang harus bawa pistol. Nggak bawa pistol juga polisi kali. Tapi kan dia takut kalau nggak bawa polisi, nggak bawa pistol, takut ditembak. Nah lu juga mesti bawa celana dalam dong, biar lo nggak ditembak sama orang yang jahat sama saing dagangannya, ya kan? Cuman bedanya alat kelamin kita nggak bisa nembak, cuman jadi penangkal. Lebih bagus itu. Kalau polisi kan mesti nembak, ada hukumnya. Lo praktekin bos. Oke, siap. Celana dalam lo rendam, cawik-cawik. Ini berlaku buat semua. Siap. Kalau lo mau lagi lebih omsetnya naik, per hari bisa 100 juta. Copot celana dalam lo, kepretin tuh di pintunya masuk. Nggak ada orang. Kontol gede, masuk lo beli. Mewek gede, masuk lo beli. Kontol gede. Nanti yang nggak ada kelaminnya nggak bakal masuk, khusus yang masuk yang ada kelamin. Kan ucapan adalah doa. Ya saya juga begitu Pak, saya kepret tuh sebelum pulang masuk. Yang punya alat ini kan semua punya alat kelamin kan? Yang nggak ada nggak masuk. Ada lagi? Ya, yang apa kedua, dia ada burung? Nggak ada. Ada lagi? Ya, yang kedua saya dari tadi terjadi penurunan omset, pembayaran ke pihak supplier juga jadi. Bos, kan lo belum meraktekin ilmu gue rendeman celana dalam di cawik-cawik di depan warung lu, dagangan lu. Iya. Nanti omsetnya ada, ntar bisa bayar supplier. Siap. Jadi artinya saya ingin menyelesaikan hutang-hutang itu gitu. Gimana mau nyelesain orang omsetnya belum ada? Praktekin dulu. Kapan mau pulang? Sebenarnya saya udah mulai RDAY udah seminggu ya, tapi apa yang lo udah praktekin ilmu RDAY? kalau yang sudah dipraktekkan sih seperti qobliyah, badiah udah saya praktekkan, sholat hajat, tahajud, bangun malam juga udah saya praktekkan, duha juga udah saya jalani, sedekah subuh juga udah saya jalani. Umur lo berapa? 55. Udah 55 hari belum? Belum nyampe. Ya belum, prakteknya sampai umur 55 hari. Seusia bapak. Ya. Sedekah subuh jangan bolong 55 hari. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong 55 hari. Sholat badiah qobliyah jangan bolong 55 hari. Iya. Oke lah, gimmick-gimmick nggak usah dikerjain. Bapak pakein itu dulu. Iya. Ada lagi? Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi gitu. Apa? Pak Haji, ada nggak sih sebenarnya? Apa? Ada nggak salah satu cara mendapatkan uang tanpa harus kita pinjam ke pihak perbankan gitu Kang Haji gitu? Bisa, itu tadi jadi tumbalnya tamu gua. Yang suaminya lagi koma di ICU. Bapak butuh berapa? Tadi istrinya kan ngebel di Menteng rumahnya. Ji, ada gak tamu lo dari Indramayu yang pakai batik yang mau gua kasih modal 10 miliar tanpa jaminan? Tanpa. Syaratnya apa bu? Dia jadi tumbalnya laki gue yang udah koma. Nah, lo mau gak 10 miliar tanpa minjem di bank? Jadi intinya gini Pak, tidak ada yang gratis kecuali ke Allah. Buktinya apa? Kencing aja bayar 2.000. Jadi bapak pasti ke Allah nggak pakai jaminan, tapi jalanin dulu ilmu saya. Tapi saya mau cepat. Bisa Pak, kalau saya boleh ngobrol nih, Allah dipercepat bisa? Nggak bisa aja karena umurnya dia tinggal besok pagi. Tuh, umur lu tinggal besok pagi katanya. Mau gak cepat, tapi umurnya tinggal besok pagi. Gue tanyain Allah, mau gak? Siap. Jadi intinya Pak, proses. Kita kadang proses dulu. Bisa? Bisa. Santai. Jadi pulang besok langsung dipraktekin ya. Siap, bisa. Oke, ada lagi? Cukup saya pikir. Oke, sebelahnya.
Ayo, yes. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Rudi dari Jakarta. Pertanyaannya? Saya pertama mau nanya ke teman nyari keajaiban. Ternyata teman bilang ada di RDAY. Ada. Ibu Ya. bapak tadi ini dari Indramayu. Gusur jadi tumbal. Nggak mau. Itu juga keajaiban. Walaupun teman saya juga nggak tahu Pak Haji. Iya. Jadi saya ngeraba, saya nyari di Maps, saya minjem motor teman juga kemari. Karena saya punya masalah mungkin cukup besar buat saya. Apa masalahnya? Saya guru honor di Jakarta, gaji 2 juta. Ternyata Allah nitipin amanah, saya punya utang 1 miliar Pak Haji. Ya nggak apa-apa bos. Iya. Bos tau gak lo utang lo 1 miliar. Tiap malam kalau tahajud gue nyebutin nama lo. Utangnya jangan lunas-lunas Allah. Kata Nabi Hatim, amin. Karena kalau lunas lo nggak bakal ketemu gue. Iya Pak Haji. Gitu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi doa gue bos lo utang. Ya Allah, amin. Pertanyaannya? Saya harus dengan cara apa? Kalau emang Pak Haji bilang, lo tadi nggak ngedengerin, demi Allah saya dengar dari semalam. Tapi saya takut salah minum obat, kalau obat takut berlebihan, takut salah resep. Jadi saya mau tanya langsung ke Pak Haji, alangkah awal saya harus apa? Tadi bikin Allah takjub. Kalau Allah udah lo bikin takjub, nanti Allah bikin takjub si bos. Apa yang bisa bos bikin takjub Allah? Ini berlaku semua. Apa coba? Kalau gue nih contohnya bikin takjub. Hari ini bikin pencerahan gratis. Di mana-mana orang pencerahan tuh nggak gratis. Di mana-mana orang seminar, orang bikin pasti bayar. Kedua, bikin Allah takjub. Tidak ada dalam seminar manapun, apakah dia profesor, doktor, bikin Allah takjub. Nggak ada dia ngomong begitu. Selalu dia kasih dalil. Ngapain kasih dalil? Orang yang ngabulin Allah, emang ngabulin gue. Nah, jadi kita gembira aja. Nah, coba lu gembira. Karena kalau lu gembira, malaikat rezeki datang ke bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau lu mukanya berak, gimana malaikat mau datang? Allah datang nih, nggak mau. Coba lu gembira. Kalau orang gembira, pasti ada hasilnya. Bapak dan ibu jangan takut nanti utang dibawa mati. Nih, siapa yang ngomong utang dibawa mati? Bapak dan ibu nggak akan mati. Kenapa nggak mati? Kalau rezekinya masih ada. Kecuali kalau rezeki bapak dan ibu udah habis, pasti mati. Oh gitu Ji? Ya iya dong. Orang kalau masih ada rezekinya nggak bakal mati bos. Lalu juga begitu bos. Nggak bakal utang dibawa mati. Pasti nanti lunas. Tapi lo yakinin dulu. Lo aja nggak yakin. Lo tuh selalu ngomongnya gini. Gaji gua aja 2 juta. Utang gua 1 miliar. Bos, tidak ada antara utang sama penghasilan. Rezeki beda, penghasilan beda. Kadang orang gajinya berapa, tapi bisa nyokolain anak tuh. Zaman dulu bapak dan ibu kan anaknya banyak tuh. Nenek kita, pada bisa sekolah. Kenapa kita sekarang pada ketakutan? Duh gimana nih? Zaman dulu anaknya tuh 6, 7. Tuh berhasil semua. 16. Tuh, nah coba maksud gue, bisa gak ini berlaku semua? Kalau utangnya pengen lunas, jangan takut sama utang. Ini kita sama utang takut. Utang, gue gak bakal takut sama lo, ya. Jangan takut ya. Nih gue ada Allah. Tuh, gue ada Allah. Nah, si utangnya langsung merentek. Nah, lu takut sama utang, ya dibully sama utang. Penyakit, takut dikejar-kejar utang, didatengin. Jangan takut sama utang. Utang, gue nggak takut sama lu, karena gue ada Allah. Lu ngomong begitu, jadi Allah juga pede, dipanggil-panggil sama lu. Makanya gue tanya Allah, lunasi utang dia. Kapan dia nyari gue? Contohnya apa Allah? Gue panggil. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. Lo masih di motor. Harusnya sebelum ajan lo udah duduk di masjid. Harusnya. Ini kan enggak, di ajan lo masih di jalan. Di ajan lo masih di kegiatan dunia. Betul gak? Jawab. Iya Pak. Tepuk tangan dong. Wah. Nggak boleh bos.
Ntar gua ajarin, gampang lah. Itu recehan lah, banget. Kita istirahat sebentar dulu, makan, sholat. Ntar ibu bapak naik lagi, ntar kita lanjutin. 30 menit dah kita break, gak apa-apa kan? Ya, boleh. Ntar gua ajarin pertanyaan dari lu kan, Ya. nanti yang lain nyusul, ya nggak apa-apa kan? Ya. Kita Oke. sholat duhur dulu bentar, Baik, Bapak Ibu. makan, nanti kita naik lagi ya. Kita harus tuntasin, semua harus terkabul. Ya. Yuk, tutup Kang Nur. Ya, baik Bapak Ibu. Silakan untuk isoma dulu. Yang baru datang, yang belum daftar, silakan daftar ke Pak Uj di belakang ya. Kalau daftar ke saya nanti ngacak daftaran yang di sana. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk istirahat, sholat dan makan dulu. Setengah jam nanti kita naik lagi ke atas. Ya. Tidak ada yang nanya lagi ke Pak Haji ya, udah langsung turun ya. Ya, yuk, tidak ada yang nanya lagi, langsung turun. Yang Tapi belum lu daftar yakin silakan nggak ke tuh Pak utang lu Uj lunas? di belakang. Lu kan nggak yakin. Jangan kadang. langsung ke saya, Bayarnya nanti pakai apa? jadi ngacak daftaran yang di sana. Nggak ada bayar pakai apa? Ya. Saya Kalimantan Barat. Ya. Langsung daftar ke Ya. Pak Uj yang mau nanya Ya. nanti. Lu nggak Di boleh belakang ngomong. di sana itu tuh, Ya, boleh. yang ganteng orangnya. Ya. Yang Lu nggak boleh baju ngomong. putih, iya. Iya, iya, Lu itu nggak yang boleh pakai ngomong. peci, iya, yang pakai Utang topi, lu ya. bayarnya Silakan pakai daftar ke sana. apa, ya. Yang belum daftar Uang lu silakan bayarnya daftar. pakai apa? Itu namanya ngeluh. Kali jumpa ya. Yang di HP belum, pokoknya daftar ke sana. Yang baru datang daftar ke sana. Ya, yang udah daftar malam nggak usah karena sudah ditulis malam. Ya, nggak tahu. Ya. Pokoknya masih ada di situ. Silakan untuk istirahat dulu. Ya udah. Itu memang penyakit memang benar. Yang baru datang, yang belum Pokoknya daftar nih. silakan daftar. Pokoknya Ya. nih kalau lu masih mikir utangnya bayar pakai apa, utangnya bayarnya gimana, utangnya bayarnya sampai kapan, itu nggak Yang bakal semalam lunas. udah nulis Nggak sudah ada boleh. berarti. Pasti lunas. Ya. Jadi utangnya takut, pasti lunas. Di rumah Iya, aja, udah jangan biarin lihat aja. orang. Ngapain Pasti repot-repot lunas. mikirin. Pasti lunas. Pasti lunas. Ya, Ibu udah pasti nulis lunas. belum? Pasti lunas. Begitu, Bos. Kalau lu nya gimana nih? Iya nggak apa-apa kalau dipanggil nggak ada ya. Nggak bisa. Iya ada di sini. Nah ini ada. Ya udah tunggu. Bisa saya tolong fotoin nggak? Bisa lah. Ya, Ada juga pas Iya, nggak ada Bisa dipanggil antara di nama yang sini bisa saya nyelesain lewat. habis. Ya. Udah habis Sudah bisa tidak ada yang privat. nanya lagi Ibu. Sudah Ini kan saya istirahat. nyelesain nih yang dari luar kota kayak Jambi apa. Kasihan ibu. Masa ibu nggak kasihan? Selesain nggak? Ini kan hajatnya recehan. Jangan kalah loh yang dari Papua. Berapa hajatnya Papua terkabul? 200 miliar. Ibu kan nggak sampai 200. Cuman privat 2 jam. Ntar lo gua ajarin, tapi jangan buru-buru. Kita tadi pengen buru-buru. Apaan buru-buru? Ah? Iya bisa. So nggak bisa. Beres, aku ajarin. Ibu apa? Kasih ya. Pasti bisa saya. Iya. Ibu kenapa? Senyum. Kalau mau cair senyum. Yes. Yes, yes. Iya. Ibu apa? Ya. 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 Iya, ntar dulu gimana? Gue tak ke bawah dulu tuh ada. Iya, iya, iya. Hah? Nanti pasti pulang. Lu jangan ngomong gini. Belum balik. Jangan. Iya kan ucapan doa. Iya, pasti pulang. Lu masih mending, Bos. Gua dulu intinya diusir sama bini gua. Tapi sekarang balik sayang banget bini gua. Kan praktekin ilmu Allah. Ya udah ntar lu pasti balik. Iya nanti pasti balik. Nggak apa-apa, pasti balik Bos. Iya. Pasti balik.